sebelumnya tentang self editing dari Mbak Indria ya kalau nggak salah. Terus hari ini juga bertemu ilmu lagi haiku dari Mbak Indah. Terus temu tentang ilmu sekilas lihat baca itu ada prosais. Prosais itu apa? Puisi yang seperti apa? Wah, nanti bisa nanya-nanya sama siapa tadi? Maaf saya lupa. Mbak Dwi mah ya. Ya, puisi dan prosais itu beda apa? Kok saya jawabnya kayak mirip-mirip, tapi kayak tanya beda kan. Bisa korek-korek sama Mbak Dwi. Mbak Nuri cuma mungkin dari saya Mbak sharing-sharing cerita yang santapan yang saya ambil 3 pekan yang lalu. Lebih banyak tentang gimana caranya menghidupkan habit menulis dalam diri saya sebagai penulis pemula. Mbak Nurinya mana ya? Halo Mbak Nuri. Ya. Mbak Marta, barusan saya kan mati listrik di sini. Jadi tadi rekamannya berhenti, tapi udah dilanjut lagi ya. Mati listrik sebentar terus nyala lagi. Ya, apa. Udah selesai sharingnya Mbak Marta? Sudah. Baik. Makasih Mbak Marta. Aduh, maafkan saya jadi nggak nyimak gitu deh. Nggak nyimak utuh tadi sharingnya apa. Baik, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya ke Mbak Marta atau mau menanggapi, boleh. Silakan. Oke, udah cukup sepertinya ya. Boleh, nanti teman-teman bisa nanya lebih lanjut di grup atau japri Mbak Marta langsung ya, Mbak Marta ya. Sip, baik, kita lanjutkan berarti ke, terima kasih Mbak Marta untuk sharingnya. Sekarang kita lanjutkan ke pemateri berikutnya, ada Mbak Anggita. Nih, yang tadinya pertama kali hadir, Mbak Anggita Almasito. Silakan Mbak Anggita. Ya, selamat malam Mbak Anggita. Tadi yang pertama masuk nih Mbak Anggita. Sudah siap? Masih di mute Mbak? Sudah terdengar? Sudah terdengar. Silakan. Saya boleh co-hostnya. Silakan Mbak, sudah dijadikan host. Ini saya pakai HP, nggak terbiasa karena sedang nggak di rumah sendiri. Jadi maaf ya kalau agak terbata-bata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan untuk tetap stay. Sudah malam ya, sudah pada ngantuk, jadi saya cepat saja. Sebelumnya saya minta maaf karena kalau nggak salah sudah pernah ada yang men-share tentang perjenjangan buku. Cuma saya lupa di grup yang mana gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada yang menyampaikan, nggak apa-apa ya, saya sampaikan lagi. Kita diskusi saja di sini. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya perjenjangan buku itu? Perjenjangan buku itu kalau yang saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata jenjang itu sendiri artinya tingkatan. Tingkatan dari level yang paling rendah ke level yang paling tinggi. Seperti kita belajar, kita pasti akan belajar dari level yang termudah dahulu. Nah, itu juga sama dengan buku. Nah, buku di sini dibuat perjenjangan seperti itu tujuannya adalah memudahkan pengguna
memilih dan memilah buku sesuai tingkat perkembangan usia, kemampuan baca, dan kebutuhan. Lalu bagaimana perjenjangannya? Nah, kita membahas tentang perjenjangan buku non-teks pelajaran. Jadi buku-buku yang dibahas di sini adalah buku-buku yang diperuntukkan untuk anak-anak, buku-buku yang bisa dijadikan sebagai hiburan, ya, bukan buku-buku yang ada di sekolah. Nah, di sini kita bisa lihat tingkatannya. Saya mengambil sumber ini dari Kemendikbud 2018, di situ bahwa perjenjangan buku itu dimulai dari level yang terendah, yaitu pramembaca, membaca dini, membaca awal, membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir, hingga membaca kritis. Nah, untuk malam ini saya hanya akan fokus di level yang paling awal, yaitu pramembaca. Pramembaca. Nah, apa yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak membuat buku pada level pramembaca ialah isi, bahasa, dan grafika. Isinya seperti apa sih gitu. Pramembaca tuh anaknya harus seperti apa, usianya berapa. Kita lihat ya sama-sama teman-teman. Jadi untuk isi pada buku pramembaca itu biasanya sederhana karena pembaca itu sendiri masih level anak-anak yang belum paham apa itu kata-kata. Jadi mereka sendiri masih belum bisa membaca. Tapi tetap isi bukunya itu kita pisahkan menjadi non-fiksi dan fiksi. Untuk yang non-fiksi, contohnya adalah fakta-fakta sederhana yang ada di sekitar kita, seperti itu buku, lingkunganku, hewan peliharaanku, itu bisa ya dibuat non-fiksi. Jadi kita jabarkan, oh ini tubuhku, ini tanganku, aku punya 10 jari. Misal seperti itu. Lalu untuk fiksi, tokohnya bisa manusia, binatang, seperti itu. Dan di sini alurnya harus dibuat sesederhana mungkin, karena anak itu sendiri masih sangat muda, belia, belum mengerti kata-kata yang kompleks, diusahakan sangat sederhana, dan temanya adalah hal-hal yang dekat dengan anak. Tadi sudah dibahas oleh mbak-mbak sebelumnya bahwa tema yang terdekat itu yaitu yang disukai oleh anak. Dan isi buku itu sendiri itu harus berisikan sesuatu yang bisa mengembangkan olah pikir, rasa, dan karsa. Jadi kita deskripsikan, misalkan kita membahas tentang paus. Oh, paus ternyata giginya seperti ini. Kita bisa deskripsikan, menjabarkan seperti itu ya, dengan 5 panca indera. Lalu ke bahasa, bahasanya itu sendiri bermacam-macam. Ada buku yang tidak ada kata-katanya sama sekali. Jadi benar-benar buku itu dibuat hanya gambar saja. Tujuannya apa? Tujuannya pasti menggali dan menarik minat anak untuk membaca buku. Jadi perlu digarisbawahi, kita membuat buku itu tujuannya adalah agar anak-anak usia pramembaca senang. Otomatis segala sesuatunya itu harus dibuat sesimpel dan semenarik mungkin. Dan banyak katanya dibatasi 2-3 kata per halaman. Ini seperti picture book ya teman-teman ya. Kosakatanya berupa kata konkret, akrab dengan pengalaman sehari-hari, jangan yang sulit-sulit, yang sederhana saja. Dan jika ada pengulangan kosakata itu tidak apa-apa. Misalkan hari ini, misalkan lilinku menyala. Besok lilinnya mati karena mati lampu. Itu bisa dibuat menjadi beberapa halaman. Dan belum ada aturan ejaan. Ya. Jadi titik koma, tanda baca itu dihiraukan di level pramembaca. Untuk grafika, grafika itu dari ilustrasinya sendiri, ukuran bukunya bebas ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan. Format buku berisi gambar, proporsinya maksimal 90%. Jadi buat teman-teman yang bisa menggunakan aplikasi Medibank, Ibis Paint itu membantu sekali, bisa buat picture book sendiri, membuat ilustrasinya sendiri, dan membuat naskah atau teks tulisannya sendiri.
Lalu penempatan gambar sesuai teks, ya. Jadi gambarnya disesuaikan dengan teks, sesuaikan lagi dengan kebutuhan, dan jenis hurufnya itu ukuran minimalnya sudah ada di situ ya teman-teman ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ilustrasinya bisa berwarna atau hitam putih, dan ketebalannya adalah 8-12 halaman, serta bahan dan jilitannya aman. Begitu teman-teman, saya share-nya cukup sekian saja karena sudah malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini saya lagi pengen banget ini ilmu ini loh Mbak Anggita. Pengennya dibahas semua itu, semua tahapan membacanya. Iya benar, jadi pengen tahu kalau ini bukunya gimana gitu ya. Pernah lihat belum? Ya pernah baca atau pernah dengar gitu ya, ada yang bahas ini. Tapi emang belum detail gitu ya, belum semuanya dibahas. Pengen banget nih kapan-kapan bisa sharing lagi tentang ini ya. Baik, makasih Mbak Anggita, sharingnya bermanfaat sekali. Ada yang mau menanggapi teman-teman, boleh bertanya, silakan. Familiar semua. Mbak Gita, Boleh. tadi yang disampaikan Mbak tadi yang perjenjangannya A, B, C, D ya Mbak ya. Nah, ini kemarin ikut kelas dari yang Pak Trim, Pak Bambang tadi. Memang beliau adalah seorang senior di sastra anak dan dunia kepenulisan ya. Jadi ada perubahan Mbak untuk detail dari perjenjangan buku. Itu yang tadi diterbitkan pun halo. ya. Jadi ada sedikit revisi tentang perjenjangan buku. Tadi kan salah satu contohnya yang jenjang A, B, C, D ya Mbak ya. Terus kalau yang sekarang itu jenjangnya tuh A, B1, B2, B3. Tuh. Jadi B itu dibagi lagi kayak gitu Mbak. Nanti saya share materinya ya. Boleh. Itu apakah yang disampaikan Bang Trim itu apakah berdasarkan buklet yang dibagikan oleh Kementerian Pendidikan? Iya Mbak, jadi kan saya juga ngobrol sama Mbak Dewi ya, Mbak Dewi yang di grup ini juga. Jadi memang share-nya kemarin tuh gini kan saya di dunia terus menerus kan baru, jadi kan share sama Mbak Dewi perjenjangannya tuh kayak gini enggak gitu kan. Kayaknya beda gitu, dan memang ada sedikit pembaruan Mbak, tapi belum resmi terbitkan, tapi beliau sudah melakukan rapat kayak gitu loh. Tetapi untuk formalitas di buku ya atau modulnya memang belum ada. Nanti kapan-kapan tak share di grup. Boleh banget nih Mbak Indah, ditunggu ya. Iya. Nanti share di grup ya. Saya pengen tahu banget nih. Ya. Terima kasih Mbak Indah. Iya. Okay. Tapi yang disampaikan Mbak Anggita tuh memang masih kurang lebih masih sama Mbak. Cuma beda ya tadi kayak contohnya B1, B2, B3 seperti itu. Terus yang disampaikan Mbak Anggita. Kita lihat yang di luar negeri saja perjenjangannya beda ya Mbak ya. Kadang itu kita bingung, ini kita mau bikin buku gaya luar negeri apa gaya. Nah, ya itu Pak Bambang itu dan timnya ya pastinya ya itu memang mengikuti stylenya luar negeri Mbak. Kan itu penelitiannya panjang tuh. Makanya beliau memang pengen menerapkan di Indonesia bahwa buku-buku kita tuh yang seperti itu, yang salah satunya yang saya bahas tadi Decodable Book itu ya, yang buku ramah cerna. Memang bikin buku itu buat anak tuh cinta buku, bukan bikin anak tuh frustasi ya. Jadi kata-kata tuh nggak usah sulit kayak gitu. Itu Mbak. Jadi ada info baru ini ya yang kita dapat ya teman-teman. Makasih Mbak Indah tambahannya. Sama-sama Mbak. Ditunggu ya nanti sharingnya. Oke. Baik, kita lanjut ke presenter terakhir nih, ada Mbak Nur Asia. Ya udah. Iya. Oh ya, dari Mbak Anggita udah ya? Terima kasih Mbak Anggita. Baik,
Silakan Mbak Nur Asia. Mau sharing apa nih malam ini? Iya. Udah mulai ya Mbak? Boleh, silakan. Mau share ini, share screen? Iya, share screen. Siap. Saya jadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah muncul ya Mbak ya? Saya akan mencoba share tentang kiat-kiat menulis. Sumbernya dari buku Sakti Menulis Fiksi Anida tahun 2004. Sebenarnya ini tadi udah banyak yang share. Tadi Bu Do, Bu Dwi, Bu Marta. Tidak jauh beda isinya. Kiat menulis yang pertama yaitu membaca. Karena membaca adalah amunisi seorang penulis. Bukan hanya buku, membaca di sini dalam konteks yang luas, bisa lingkungan, alam, membaca diri sendiri, membaca orang lain. Terus yang kedua, kiat menulis kedua adalah copy the master. Metode ini hanya untuk berlatih, bukan menjiplak atau menyalin. Seniman yang tengah mengasah keterampilannya membutuhkan model untuk berlatih. Tapi pada akhirnya kita akan menemukan gaya sendiri dan menanggalkan kulit yang kita tiru itu gitu. Ini copy the master ini hanya untuk berlatih saja, bukan untuk menjiplak atau menyalin gitu. Yang ketiga, mulai dari yang dekat dan sederhana. Bisa dari mendeskripsikan diri, hobi kita apa, kelebihan kita seperti apa, kekurangan kita seperti apa gitu. Dari yang sederhana dan yang terdekat saja dulu. Keempat, kiatnya itu menulis buku harian dan korespondensi atau surat menyurat. Atau kalau saat ini menulis jurnal gitu ya, yang saat ini. Dengan kita terbiasa korespondensi, kita akan terlatih untuk memilih kata-kata yang patut, yang pantas gitu untuk dituliskan. Lalu kiat yang kelima, menulis ya. Menulis, pengertian menulis itu ya menulis gitu. Buka bukumu, buka laptopmu, mulailah menulis. Nggak perlu melapal atau membaca banyak teori-teori. Pengertian menulis ya menulis gitu, langsung praktek. Seperti yang tadi diutarakan Bu Raudo, kita harus meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu karena bukan menunggu waktu luang. Gitu. Jangan agak grogi. Soalnya udah agak mandek ini. Udah ngajar gitu Mbak di SD. Terus tiap tahun ada lomba-lomba kayak gitu yang LP kayak gitu, ada lomba menulis cerpen gitu.
saya suka searching kok contohnya kok nggak cocok gitu. Coba saya bikin sendiri, ternyata masih bisa. Ternyata masih bisa, dan kadang kaget sendiri, cuman 1 minggu selesai gitu bikin 1 cerpen gitu. Kadang kaget-kaget sendiri. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nur. Nama kita hampir Sama-sama. sama nih, Nur dan Nuri. Iya. Itu Mbak Nur punya bukunya ya, Anida itu yang buku Sakti menulis fiksi. Iya, ini tahun 2004 ini waktu 2004, masih ya. zaman gadis. Zaman sekolah SMA kita ya kayaknya. Makanya. Buku Sakti menulis fiksi. Saya baru tahu loh ada buku itu. Jadi pengen. Baik, Bukunya makasih Mbak isi Nur. enak banget dibacanya, ringan gitu tuh. Walaupun udah emak-emak masih seneng bacanya. Itu tipis ya Mbak ya kayaknya ya. Iya, tapi lengkap. Lengkap ya. Isinya lengkap, ada motivasinya kayak gitu. Motivasinya, penyemangatnya. Terus dulu mah ada alamat-alamat redaksi itu lengkap di situ. Penerbit Wah, jadi pengen segala. difotoin. Pengen penasaran Boleh. Sip-sip nanti saya japri deh Atau mau di-sharing di grup boleh nih. Boleh. Iya. Fotonya ya. Baik, terima kasih Mbak Nur. Teman-teman ada yang mau bertanya, menanggapi yang di-sharingkan oleh Mbak Nur Asia? Udah malam kayaknya ya. Baik, udah 21.00. Wah, pas banget nih. Jadwal kita sampai jam 9. Senang banget hari ini punya dapat banyak hal baru, ilmu baru ya dari teman-teman semua yang udah di-sharingkan. Saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya, sudah membuat tadi presentasinya ya keren-keren. Ini udah benar-benar niat banget gitu ya untuk tampilnya. Senang banget bisa melihat teman-teman semua malam ini. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadiran malam ini. Sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu. Mudah-mudahan kita bisa ada Zoom berikutnya lagi ya. Tenang nih, 7 presenter dari keluarga literasi fiksi tampil dalam 1 malam. Insya Allah keren banget. Walaupun tadi udah ada yang keluar nih 1 ya, karena udah terlalu malam juga. Seru ya Mbak Indah ya. Baik, agenda terakhir kita foto bersama. Bangga, silakan dibuka dulu kameranya. Putu-putu. Saya full screen dulu deh. Nah, Mbak Dewi sama Mbak Anissa mau ikutan foto bersama nggak? Ayo dibuka dulu. Aku besok aja Mbak Nuri. Baik. Siap, itu fotonya juga keren tuh. Itu gambar sendiri Mbak Dewi atau dapat dari mana nih? Gambar ini mah jauh sebelum kenal Medibang. Oh, gambar ini sendiri. Gambar orang. Bagus tuh kartunnya. Baik, kalau Mbak Anissa enggak? Oke, kucingnya aja ya. Oke, izin oke Mbak. Baik, siap. Baik, teman-teman yang lain siap-siap kita foto dulu. Saya capture dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Cekrek pakai suara saya. Cekrek. Bentar. Oke. Dulu. Sekali lagi ya. Sekali lagi gaya bebas. Mau gaya apa kita? Salam literasi. Mana ya kelihatan? L aja deh L. Salam literasi. 1, 2, belum lupa, belum di full screen. Oke, 1, 2, 3. Iya, sip. Makasih semuanya. Nanti fotonya saya sharing ke grup ya. Rekamannya juga. Nah, kayaknya tadi kebagi 2 ini ya. Rekaman karena mati lampu tadi. Mati lampu sebentar pas Mbak Marta tadi. Pas Mbak Marta lagi present. Tiba-tiba mati listrik. Maaf ya Mbak Marta. Nanti kita gabungkan nanti rekamannya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat.
Jumpa lagi, kita ngobrol lagi di WA Group ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama Mbak Nuri, makasih banyak. Semuanya. Ya, end meeting ya.